Kylian Mbappe kemarin berhasil memecah telurnya, Zap. Tapi peluangnya banyak kemarin. Iya, itu dia baru gue pengen sebutin. Baru gue pengen kasih Galak, statement. Peluangnya Dari banyak sekian banyak peluangnya. Banyak banget peluang nggak gol. Enggak gitu, Zap. Harusnya bisa queen trick itu. Iya. Cutback berapa kali cutback kesandung sendiri, nampul. Oke, kalau gitu. Capek gue kayak. Pertandingan udah golin juga masih gitu. Mau sampai kapan Ancelotti kayak gini? Kalau Ancelotti terus kayak gini, jangan kaget kalau nanti 7-0 nyampe ke Real Madrid. Gue to be fair aja. Raja kecil Mbappe kembali membuka keran golnya di La Liga musim ini. Tapi dari rival yang sangat besar untuknya, ada pemain asal Brasil, Rafinha, yang mencetak hat-trick. Selengkapnya di obrol bola anak rental. Selamat, Cak. Kemarin udah bingung dia kalau Mbappe nggak golin. Iya. Nggak mau datang podcast kalau Mbappe nggak golin. Kalau iya kan lu sempat bilang gitu kan, Cak? Enggak. Karena gue yakin. Mbappe akhirnya mencetak gol juga. Udah tahu lah itu. Sedih lu tapi sedih, senang lu tapi. Ya biasa aja lah. Biasa aja. Karena kan di sana kan juga ada peran-peran pemain lainnya kan yang semakin gue lihat semakin bagus gitu ya kan. Tapi kan emang tidak tersorot mungkin kan. Tapi kan raja kecil di Bara gede banget, Cak. Kalau nggak golin banyak mah rugi bandar kalau gitu namanya. Even Mbappe nggak masuk ke Madrid, gue tetap percaya lah Real Madrid bisa tetap menguasai Eropa, Zap. Walaupun siapa nggak ada siapa? Kylian Mbappe Yang Mbappe. tetap. Gue rasa. Tapi Erling Haaland yang masuknya. Cuerang kalau gitu. Cuerang. Ya semakin itulah, Zap. Semakin menumbuhkan rasa percaya diri buat Real Madrid dengan kembali performanya si Mbappe ini dengan yang berhasil membuktikan kata-kata gue kemarin gitu kan. Apa kata-kata lu kemarin? Cara-cara itu off game tuh nih. Kylian Mbappe menyesuaikan. Kemarin kan butuh penyesuaian yang akhirnya dia berhasil menyesuaikan. Walaupun banyak peluang-peluang 1000 peluang yang masih terbuang, Sab ya. Itu kata-kata lu kemarin. Ya gitu. Kalau kata-kata hari ini, Kata-kata hari ini apa? ya lu apa? 2 kata lucu kali, Sab. Apa 2 kata lucu? Joko Nawar. Kenapa situ aja? Gitulah. Oke. Ya tapi kan banyak kan, Sab, nggak cuma Mbappe yang bisa dilihat dari pertandingan kemarin. Bener lagi? Setuju. Bener nggak? Cuman sebelum kita ngeliat soal pemain, kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Iya, kenalan dulu. Ada Alsap di sini. Ada Asap jangan lari. Seperti biasa, saya Maca. Di seberang Lamanca ada siapa? Berdimo. Dan sebelahnya lagi. Nando 11 Kenapa 11? satu-satunya. Gua ulang berarti. Ulang. Kan tahu gue Di siapa? sebelahnya ada siapa? Berdimo sepiring tempe. Kenapa tuh? Tidak ada yang tahu. Kayak stiker WhatsApp anjay. Oke, Cak, gue pengen lu melanjutkan statement lu yang tadi, Cak. Komentari Kylian Mbappe, Cak. Kylian Mbappe kemarin berhasil
memecah telurnya, Sab. Tapi peluangnya banyak kemarin. Iya, itu dia baru gue pengen sebutin. Baru gue pengen kasih Galak, statement. Peluangnya Dari banyak sekian banyak peluangnya. Depan gawang kosong. Depan gawang kosong nggak gol. Nggak gol. Anjay. Gemeter itu Mbappe masih tapi kelihatan. Gemeter. Kalau yang gemeter siapa? Kalau yang nggak gemeter emang siapa? Yang nggak gemeter. Mm-mm. Ya Bruno. Zigze. Itu mah nggak dapat peluang. Dibahas lagi. Mbappe tuh kayak ituan Cak kemarin Cak. Ya dia kepikiran lah pasti. Anjing belum golin nih gua. Enggak gitu, Sab. Gitu pasti. Enggak gitu. Orang nggak gol. Enggak Banyak banget peluang nggak gol. Enggak gitu, Sab. Harusnya bisa queen trick itu. Iya. Cutback berapa kali cutback kesandung sendiri. Nampul. Oke, kalau gitu. Capek gue kayak. Pertandingan udah golin juga masih ya gitu. Ada aja. Emang gitu tapi kalau pemain besar ya. Ya. Pemain besar selalu banyak pertanyaan. Jadi sorotan ya? Iya, meragukan segala macam. Ya, Dari 4 pertandingan Mbappe belum menunjukkan dia pemain besar sih. 2 gol menurut gua. pun dari sebelumnya juga gitu sih, Dom. Maksudnya dari sebelum di Real Madrid kan. Apa? Yang di Prancis juga. Iya. Bagaimanapun. 2 gol not enough lah. Oke, tunggu kali ya. Poin kemarin. Terus gimana lu tadi Mbappe? Kenapa Mbappe penalti ngarah ke kanan? Selalu udah kebaca kalau ke kiri, Sab. Oh, emang kenapa? Kalau ke kiri kebaca pasti. Dia kan ancang-ancangnya dari kiri, lurus malah Biasanya baca. ala Mbappe. setia. Enggak. Setelah Itu karena presentasi penalti Mbappe Lebih banyak ke mayoritas ke kiri. Dia coba belokin itu ya. Iya, dia coba ini. Tapi kiper tuh emang selalu gitu dah. Sebelum pertandingan tuh dia ngapalin satu Dia penalti riset lah. lawan. Iya dong. Kenapa pasti. selalu gitu ya, Doy? Ya, balik lagi. Sebenarnya kan apa aja dilakuin, Sap. Kenapa Biar- nggak insting aja ya, Do? Apa? Kenapa nggak insting aja ya? Kalau Kenapa lu harus menghafal? nggak gini. Balik lagi itu kan probabilitas, Sap. Ya kan? Maksud gue kalau lu pakai insting peluangnya 50-50. Lu pakai by data peluangnya tetap 50-50, tapi apakah kalau belum apakah menebak lebih baik daripada yang sudah ada. yang sudah ada kan? Iya. Ya juga, nggak juga. Naik harusnya Tapi sih. ada juga kiper yang pakai insting ada juga. Karena dia percaya pada hati, Do. Nurani. Fernando tuh pakai insting. Iya. Kalau nepis penalti. Enggak, dia ada catatan di botol minumnya. Lawan Fernando pakai data. Cuma sekian detik. Emang ada catatan di botol minum Hernando, Ada. Do? Waktu adu penalti lawan apa ya? Ya, Korsel. Korea ya. Korea. ketika profesional gitu sih dulu. Iya. Dia pasti lebih milih yang pasti lah. Ya karena kan ya namanya sepak bola, Sab, gawang segede itu ya harus memilih, Sab. Bener sih. Ini adalah pilihan. Kalau insting ngandelin insting aja kayaknya ya kurang gitu kan, Sab. Kalau nanya Mbah, Do. Pasti itu. Penalti nanya Mbah dulu. Lebih pasti Gini, ya. Gawangnya, Do. masalah keberuntungan itu masalah kepercayaan itu nggak bisa didebat, Sap. Iya. Karena kalau lu nggak percaya mau gua kasih argumen kayak gimana lu nggak percaya gitu. Iya, benar. Ini kalau soal kepercayaan itu udah nggak bisa didebat ya kan? Tapi lu percaya dengan Apa? Mbah? Tergantung. Tergantung. Kepercayaan itu kan nggak mudah Cak, didapetnya. Ini lagi obrolan deep banget anjing. Kembali ke pertandingan Real Madrid kemarin, Ki. Brahim Diaz, Ki, menjadi sosok yang penting Ki di pertandingan kemarin. Iya. Menurut lu gimana, Ki? Brahim Diaz senyum dia. Selamat. Senyum. Ini Brahim Diaz itu Setelah game sebelumnya ancur-ancuran ya. iya, maksud gua gimana ya? Tapi memang Brahim Diaz masuk merubah segalanya sih menurut gua ya. Brahim Diaz masuk tuh merubah segalanya karena di starter awal kan yang jadi IMF itu Ceballos ya. Dan Ceballos ya lagi-lagi kualitasnya segitu aja. Dan sekarang kabar terbaru cedera dia loh. Iya. Ceballos. Ceballos cedera berapa lama gitu. Cedera tumit. Cedera tumit ya. Dan lumayan nggak berarti ya. Yang gue bingung kenapa sih Dia nggak pantas ya Ki main di Real Madrid, Ki. menurut gua enggak. Ya
Real Valladolid lah itu bantu biar biar kalahnya cuma 5-0 kali mungkin bisa. Cuman maksud gua Brahim Diaz ya gue tahu memang dia pemain yang sebenarnya reliable gitu, bisa diandalkan gitu. Dengan skuad Madrid yang adanya sekarang cuman segini ya sudah seharusnya Brahim Diaz tuh bukan jadi subs gitu. Lu main reguler gitu. Gue juga nggak tahu kenapa sih mungkin. Kemarin jadi kalau itu kan pas yang Madrid menang 3-0 tuh pertandingan kedua, dia kan off the bench tuh. Main bagus kan. Game ketiga dipasang starter Ki. Mungkin dari 1000 passing salahnya 2000 kali. Iya. Seperti itu. Iya, ngerti. Ada kepercayaan di sana gitu Ki. Ketika jadi subs dia bagus. Iya, dia lebih bagus off the bench. Iya, gue ngerti. Cuman maksudnya adalah poinnya kalau lu membandingkan dengan Dani Ceballos gitu. Betul. Menurut gua apalagi alasannya gitu buat cadangin Brahim Diaz dan lebih milih Ceballos. Kalau dibandingkan itu yang bikin gua pusing karena kan sekarang cadangan nggak ada lagi gitu. Lu kayaknya nggak akan mungkin bisa mainin Modric 90 menit lagi. Buller sempet dipasang nggak perform. Dan itu menunjukkan bahwa satu lagi pemain-pemain Madrid yang masih muda memang belum sestabil itu gitu dan akhirnya mungkin jalan ini yang dipilih sama Ancelotti. Tapi gue balik lagi, gue lebih prefer lu mainin Brahim Diaz sejak awal gitu, walaupun banyak kesalahan ya yang seri itu kan. Tapi tetap aja menurut gue di pertandingan kemarin dia lagi-lagi mau nunjukin gitu bahwa gue seharusnya ada gitu di posisi ini di starting 11 awal gitu. Dan terbukti sih kemarin dengan masuknya Brahim situasi Madrid berubah dan yang nyelamatin Mbappe itu Brahim Diaz menurut gue. Bisa. Nah, di dalam tubuh Real Madrid sedang ada konflik kan sebenarnya. Konflik antara Kylian dan juga Vinicius. Di satu sisi, di sisi lainnya, di sisi seberangnya ada sosok Rodrigo yang jarang tersorot lah. Itu maksud gua. Anjing sian. Kemenangan Real Madrid di 2 game pertama itu gak lepas dari peran Rodrigo. Apalagi yang kemarin. Setuju gua. Rodrigo itu posisi favoritnya di kiri sebenarnya. Cuma dia dipaksa main di kanan. Ikhlas Dan mainnya juga bagus. Gol Mbappe yang pertama itu kerja kerasnya Rodrigo sebelum flicknya Valverde ya. Bingung nyari jalan buat ke depan itu Rodrigo. Itu ketika taktik udah buntu, udah nggak punya opsi, Rodrigo mulai bermain dengan skill individu dengan flicknya Valverde yang luar biasa juga. Valverde ini selalu stabil ya, 4 pertandingan luar biasa. Valverde ini udah menurut gue bukan salah satu lagi, mungkin dia yang box to box terbaik di dunia dia sekarang. Valverde Udah nggak kelawan lah. Kapitano tuh ya bakal ya. Calon dengan pemainnya juga simpel, nggak banyak tingkah, nggak banyak pergerakan, ada ruang sedikit di shooting. Pemainnya pasti gitu, bener-bener fundamental. Dan kemarin dengan itu flicknya dia tuh rada ngagetin juga ya Dok. Kaget, jarang gua aja gitu Dok. Gue nonton kaget. Walaupun kaget. Valverde nggak pernah main trik-trik kayak gitu, dia bola pasti biasanya. Iya, bola pasti, kereta lurus, shooting kenceng. Tiba-tiba kayak gitu. Ya itu tapi permasalahan di Real Madrid menurut gua di luar kemenangan itu. Real Madrid ini kayak susah banget gitu. Gua nonton Real Madrid dari mulai di TV, gue pindah ke kamar, tiduran, ngerokok, tiduran lagi. Capek, gue nontonnya tuh. Nontonnya capek gitu, susah banget. Buat ngegolin tuh susah banget gitu loh. Kayak semeraut di lapangan tuh, gaya mainnya semeraut, nggak berbentuk. Numpuk kiri, numpuk kanan, overlap kiri, overlap kanan. Cuma nggak ada pola yang jelas gitu loh. Maksud gue, mau sampai kapan Ancelotti kayak gini? Kalau Ancelotti terus kayak gini, jangan kaget kalau nanti 7-0 nyampe ke Real Madrid. Gue to be fair aja, Hansi Flick di 3 game pertama belum kelihatan, masih 2-1, menang-menang tipis. Kemarin ketika pemainnya mungkin gearnya udah muter, rodanya semua udah bonding, udah tersinkronasi ya. Iya, lu nggak perlu ngelihat itu pemain siapapun di posisi itu pasti gol. Sesimpel itu. Dani Olmo langsung nyetel, Lamine Yamal luar biasa, Raphinha tiba-tiba jadi oke banget ya kan, Lewandowski nggak berhenti golin. So gua rodanya ini udah jalan, mau dimasukin siapa, rotasi siapa, tetap berjalan gitu. Hansi Flick yang ngebantai Barca 8-2 itu yang kemarin dia mainin pas kebantai Valladolid 7-0. Iya. Gimana Cak? Bagi gue emang ada kebuntuan dari Ancelotti ketika setelah ditinggal Kroos kemudian cederanya Jude Bellingham. Bellingham mulai berasa tuh. Iya, di sana ada kekosongan peran gitu loh di lini tengah karena
bagi gua untuk sekarang ya ngandelin skill individu. Yang terjadi sekarang ya begini, nggak ada sistem yang berjalan sepenuhnya baik gitu, Zap. Yang akhirnya sebenarnya masuknya Brahim Diaz kemarin itu game changer yang mengontrol tempo juga gitu loh. Nah, gue nggak tahu gimana nanti Ancelotti bereaksi ya. Apakah Brahim Diaz yang akan diplot nih nanti untuk starter? Apakah Arda Güler kembali dicoba gitu ya? Karena Dani Ceballos juga kan udah cedera. Ya gue harap yang terbaik aja sih, dan ya nggak ngandelin skill individu lagi, namun bermain baik dengan sistem. Karena kalau gini-gini aja menurut gue ya akan berat gitu loh, Sap. Barca udah on fire nih masalahnya. Gue kalau lawan tim besar justru nggak khawatir sih, Dok. Gue ngerti karena Mentalitas dia nggak ya. bertahan kan. Iya. Mentalitas Madrid. Iya. Tapi kalau Madrid masih main kayak gini, ketemu Barca main kayak kemarin, selesai. Nggak ada potensi menang sama sekali. Nggak bisa ini. Gitu, Sap. Dari sisi satunya sekarang Barca. Wah, ada Rapinya, bos. Rapinya benar-benar jadi orang Brazil gitu kemarin, kan jadi hat-trick lagi. Lu gimana ngeliat si Rapinya? Karena kemarin? gini, Sap, gue dari awal sebenarnya ngeliat Rapinya itu pemain yang bagus, Sap. bagus sebenarnya. Bagus, namun gue rasa seringkali keputusannya tidak tepat gitu loh. Decision making decision terakhirnya making- gitu ya. Decision makingnya seringkali terburu-buru. Apakah dia tiba-tiba ambil shooting yang tidak akurat? Namun kemarin dia berhasil bermain efektif dan pengambilan keputusannya tepat, yang akhirnya berhasil. Kalau nggak salah dia hat-trick pertamanya ya. Nggak tahu gue di Barca Di kayaknya. Barca Kayaknya iyalah, di hat-trick Barca pertama iya. Di Barca. Gitu, Sap. Untuk Rapinya aja. Kalau Hansi Flicknya gimana Gi? Hansi Flicknya Gi? Hansi Flick ya. Hansi Flick masterclass. Masterclass. Maksud gue itu. Hansi Flick ya bener lah yang dibilang sama banyak orang, prediksinya banyak orang, bahwa Hansi Flick akan membawa Barca to the next level dibandingkan dengan Xavi ya. Iya. Karena Hansi Flick ini tipikal, aduh gue udah capek sebenarnya bahas ini. Dia tuh bener-bener permainan pasti yang dilakuin sama Hansi Flick tuh permainan pasti. Dan satu hal yang menarik dari bangkitnya Rafinha itu peran Hansi Flick besar, karena Rafinha sendiri yang bilang bahwa ini pelatih luar biasa gitu. Hansi Flick ini luar biasa karena gue nggak pernah selama karir gue diberi Advising. instruksi sedetail Hansi Flick ngasih instruksi ke Rafinha, dan hasilnya terbukti gitu. Rafinha, yang maksud gue gini, bukan cuman gue ngasih kredit ke Rafinha bukan cuma di pertandingan kemarin gitu ketika dia cetak hat-trick, tapi di bawah Hansi Flick tuh Rafinha tuh nunjukin gitu bahwa ada progres dari positioning, dari cara dia ngambil keputusan dan lain sebagainya, itu kelihatan berkembang gitu. Dan bukan cuma Rafinha ya, semua tim, semua pemain gitu, termasuk Lewandowski yang sekarang bisa on fire lagi gitu. Dan pergerakan Lewandowski menunjukkan bahwa dia belum habis sih, walaupun sekarang udah masuk usia senja gitu. Dan ya itu lagi tadi gue bilang, kalau buat lawan Valladolid aja bisa 7-0, berarti udah benar-benar terbukti gitu. Hansi Flick nggak harus udah susah didebat lah gitu. Iya benar Nando bilang, gearnya ini udah mulai nyetel, udah mulai tersinkronasi antara pemain dan maunya pelatih. Betul, gitu. Udah betul. komplit lah. Gubrak. Gue sebelah sana udah sih anjing. Apa? Kalau dibilang mengembalikan kejayaan, Dok, ya Hansi Flick ini waktu yang tepat ya. Waktu yang Buat tepat, mengembalikan pelatih kejayaan yang tepat, Barcelona ya. momentum yang tepat, Madrid lagi goyang, Barcelona Bener curi lagi. poin di awal. Menurut gua kalau Barcelona stabil bisa jadi juara ini. Walaupun baru 4 pertandingan ya, tapi kita ngelihat lah kombinasi Lamine, Olmo. Gini, Barca ini sekarang udah di fase yang lu udah nggak usah lihat siapa 11-11, mau pemain akademi, mau pemain siapa. Iya lagi. udah Sama bisa main. rata ya, sama rata Iya, ya. mereka bisa main karena yang didetailin bukan pemainnya harus spesifik si siapa Lamine Yamal harus spesifik, Rapinya, Lewandowski, enggak. Ya lu ngisi pos kiri, kerja lu gini. Lu ngisi pos kanan, kerja lu gini. Terbukti akhirnya Lamine Yamal memang gak golin, tapi pergerakan dia yang ngebuka peluang semua kemarin. Fermin Lopez bagus, Kubarsi ngasih assist. Maksud gua dari tiba passing pendek tiba-tiba Kubarsi dari belakang ngasih true pass. Itu Itu kan pasti instruksi gitu loh, kayak kalau lu ngelihat ruang lu
long aja, lu kasih long ball aja dan macam-macamnya. Dan ya itu balik lagi Hansi Flick yang kita kenal memang. Hansi Flick yang semenakutkan itu di Bayern Munchen. Jadi berpengaruh banget lah ya. Ya, Pak. Instruksi Hansi Flick ini. Iya. Dan buas banget Hansi Flick tuh, rasa haus buat jadi pemenangnya tuh buas banget. Iya. Maksudnya tetap lu bayangin lu udah menang sebegitu Itu. besar, lu tetap fokus ngasih instruksi gitu Dan dengan nggak selebrasi dia. iya ya. dengan sebegitu fokus. Dan apa gua ngelihat kalau ada kesalahan dikit tuh gestur Hansi Flick tuh kayak nggak suka gitu, nggak seneng, kayak Disiplin mau marah banget ya, gitu, Ki. disiplin Disiplin banget. banget ya, Ki. Gua respect sih anjing sama pelatih kayak gini. Tapi pelatih Jerman ini lagi berjaya nih sekarang di sepak bola dunia. Iya, nih. iya sih. Kenapa begitu ya sepak bola Jerman? Tapi tidak dengan timnasnya. Karena Jerman itu kayaknya pernah kita bahas, karena setahu gue Jerman itu salah satu negara yang pengusung memang Pemain bolanya banyak sih, emang paling banyak. kuliah pelatih sepak bola Oh, ada dia dong. di Jerman iya. Memang mereka digodok secara akademiknya juga. Makanya ngasilin pelatih berkualitas. Dari mulai pelatih senior kayak Joachim Löw sampai pelatih muda kayak siapa dulu? Nagelsmann. Ya kan, Klinsmann lebih tua lagi. Gitu lagi. Iya, maksud gua Jerman memang pelatih top lah. Dengan permainan agresif, total football, ngepres tinggi, ya itu Jerman banget lah. Dan menguasai dunia sekarang. Menguasai dunia. Pressingnya. Pressing kayak gitu. Ya lawannya Spanyol kan tadi kan. Ya oke. Cukup kali ya. Cukup. Untuk episode kali ini cukupkan. Barcelona dan Real Madrid, siapa yang akan menjadi juara? Apakah justru Atletico? Nggak nyambung banget anjing. Girona kali mungkin. Gazzaniga hat-trick. Tapi La Liga, gue bisa bilang pasti sih antara Real Madrid atau Barcelona sih Oh iya. di musim ini. Nantikan terus episode selanjutnya dari obrolan bola anak rental. Birahi. Ngobrol santai, bahas bola, tapi kick and cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obral semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi juga jadi